Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Adam Renaldi dari program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa semester 5A. Yang terhormat Bapak Septian selaku penguji 1, Bapak Amin selaku penguji 2, Bapak Burhan selaku penguji 3. Saya akan mempresentasikan proposal KTI yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Glukosa Darah pada Pasien X dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSI Banjarnegara. Latar belakang, diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula yang tinggi yang berhubungan dengan abnormal metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin secara efektif. Insulin merupakan hormon penting yang diproduksi di pankreas. Diabetes mellitus menyebabkan 1,6 juta kematian pada tahun 2016. Gula darah yang lebih tinggi dari batasan maksimum dapat mengakibatkan tambahnya angka kematian mencapai 2,2 juta. Presentasi kematian yang disebabkan oleh diabetes mellitus yang terjadi sebelum usia 70 tahun lebih tinggi di daerah yang memiliki penghasilan rendah. WHO 2018. International Diabetes Federation menyatakan kasus diabetes mellitus di dunia mencapai hingga 285 juta jiwa dari 7,53 miliar penduduk di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia jumlah kejadian diabetes mellitus tipe 2 saat ini mencapai 10,3 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga rentang 16,7 juta jiwa pada tahun 2045. Riskesdas 2018. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa di RSUD Banjarnegara prevalensi diabetes mellitus sebanyak 28,5% dari jumlah keseluruhan pasien di RSUD Banjarnegara pada tahun 2020. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemia akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan dampak dari gangguan sekresi insulin dan resistensi terhadap kerja insulin yang seringkali disebabkan oleh obesitas. Pilous dan Donilia 2020. Diabetes mellitus dapat menimbulkan beberapa masalah keperawatan yang dapat mengganggu kebutuhan dasar manusia, sehingga diperlukan perawatan yang komprehensif. Sudoyo 2014. Salah satu masalah keperawatan yang selalu muncul pada penderita diabetes mellitus tersebut yaitu resiko ketidakstabilan glukosa darah. Kelainan genetik ataupun karena gaya hidup yang kurang, kadar glukosa darah yang terus-menerus meningkat dan tidak ditangani dengan benar maka dapat mengakibatkan komplikasi yang lebih berat seperti kaki diabetik, nefropati diabetik, neuropati diabetik, retinopati diabetik, ketoasidosis diabetik atau bahkan kematian. Penyakit diabetes mellitus juga merupakan penyakit yang membutuhkan manajemen diri yang baik. Salah satunya yaitu mengontrol glukosa darah. Rumusan masalah, bagaimana asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah pada pasien X dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSI Banjarnegara. Tujuan umum, menggambarkan asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah pada pasien X dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSI Banjarnegara. Tujuan khusus, yang pertama menggambarkan pengkajian asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah. 2. Menggambarkan diagnosa asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah. 3. Menggambarkan intervensi asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah. 4. Menggambarkan tindakan keperawatan asuhan ketidakstabilan glukosa darah. 5. Menggambarkan evaluasi asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah. Manfaat teoritis.
Setelah membaca karya tulis ilmiah ini, diharapkan pembaca mendapat pengetahuan tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus tipe 2. Manfaat praktis bagi perawat, dapat memberikan informasi dan menambah keilmuan bagi perawat. Puskesmas dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan. Bagi institusi pendidikan, dapat digunakan institusi pendidikan sebagai bahan bacaan dan dapat digunakan untuk belajar. Bagi klien dan keluarga, dapat digunakan sebagai contoh atau melanjutkan penerapan perawatan pada klien. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi tentang asuhan keperawatan. Definisi: diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai kadar glukosa darah yang melebihi normal atau hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Kadar glukosa darah dapat menentukan apakah seseorang menderita diabetes mellitus atau tidak. Diabetes tipe 1 biasa disebut tergantung insulin atau insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Diabetes tipe ini diakibatkan berkurangnya produksi insulin oleh sel beta pankreas. Diabetes tipe 2 biasanya disebut diabetes tak tergantung insulin atau non-insulin dependent diabetes atau NIDDM. Diabetes ini diakibatkan kurangnya fungsi insulin akibat resistensi insulin. Diabetes tipe lain pada diabetes tipe ini dapat disebabkan karena defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati karena obat alkohol atau zat kimia, infeksi sebab imunologi yang jarang, dan sindrom genetik yang berkaitan dengan DM. Diabetes mellitus pada saat kehamilan adalah diabetes yang terjadi saat kehamilan. Penyebab yang pertama, hereditas. Peningkatan kerentanan sel-sel pankreas dan perkembangan antibodi autoimun terhadap penghancur sel-sel beta. 2. Usia. Pada usia 40 tahun, manusia mengalami penurunan fisiologis. Lingkungan. Kekurangan protein kronik dapat mengakibatkan hipofungsi pankreas. Obesitas. Seseorang dengan berat badan 90 kg ke atas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk terkena penyakit diabetes mellitus. Perubahan gaya hidup. Orang secara genetik rentan terkena diabetes mellitus karena perubahan gaya hidup menjadikan seseorang kurang aktif sehingga menimbulkan kegemukan dan beresiko tinggi terkena diabetes mellitus. Kemudian penyakit dan infeksi pada pankreas. Mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pankreas sehingga menimbulkan radang pankreas. Konsumsi alkohol. Mengonsumsi alkohol biasanya pada lingkungan keberat-baratan. Perubahan gaya hidup ini juga akan meningkatkan prevalensi terhadap jadinya penderita diabetes mellitus. Dengan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah yang nantinya akan mengganggu metabolisme gula dalam darah. Tanda dan gejala. Poliuria, peningkatan pengeluaran urin, merupakan gejala yang paling utama yang dirasakan oleh setiap pasien. Polidipsia, peningkatan rasa haus akibat volume urin yang besar dan keluarnya air yang menyebabkan dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran antidiuretik hormon atau ADH dan menimbulkan rasa haus. Polifagia, peningkatan rasa lapar, diakibatkan habisnya cadangan gula di dalam tubuh meskipun kadar gula darah tinggi. Peningkatan infeksi akibat penurunan protein sebagai bahan pembentukan antibodi. Peningkatan konsentrasi glukosa, degresi mukus, gangguan fungsi imun, dan penurunan aliran darah pada penderita diabetes kronik. Kesemutan rasa bal akibat terjadinya neuropati. Penderita cenderung menyadari dirinya menderita diabetes mellitus
Setelah mengalami gejala beberapa termasuk gejala kronik diantaranya kesemutan lebih sering, kulit penderita terasa panas seperti tertusuk jarum, mudah lelah, mengantuk, kulit merasa tebal, kram, pandangan mata kabur, gatal di area kemaluan, gigi mudah goyah, kemampuan seksual yang menurun atau impoten, hingga keguguran yang dialami oleh ibu hamil. Untuk pathway, yaitu ada kelainan genetik, penyampaian kelainan pankreas ke individu turun, kemudian gaya hidup stres, kemudian peningkatan beban metabolik pankreas, malnutrisi yang mengakibatkan penurunan produksi insulin, obesitas yang mengakibatkan lipid menurun dan tekanan intravaskuler naik, infeksi sel beta yang mengakibatkan merusak pankreas. Hal tersebut menjadi penurunan insulin dan penurunan fasilitas glukosa dalam sel yang mengakibatkan resiko ketidakstabilan glukosa darah. Penurunan fasilitas glukosa dalam sel dibagi menjadi dua, yaitu glukosa menumpuk di dalam darah dan sel tidak memperoleh nutrisi. Yang pertama, glukosa menumpuk di dalam darah, kemudian peningkatan tekanan osmolitas plasma, kelebihan ambang glukosa pada ginjal, kemudian diuresia osmotik, kemudian poliuria yang mengakibatkan kekurangan volume cairan. Yang kedua, sel tidak memperoleh nutrisi, starvasi seluler, pembongkaran protein dan asam amino yang dibagi menjadi dua, penurunan antibodi dan penurunan perbaikan jaringan. Penurunan antibodi mengakibatkan resiko tinggi infeksi, resiko perlukaan yang menjadi kerusakan integritas. Kerusakan integritas menjadi hambatan mobilitas fisik dan gangguan citra tubuh. Tadi pembongkaran glikogen, asam lemak, keton untuk energi. Penurunan massa otot menjadi nutrisi kurang dari kebutuhan. Penumpukan benda keton, asidosis, ketidakefektifan yang menurun, gangguan pola tidur. Konsep asuhan keperawatan, pengkajian, data biologi, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, pola fungsi kesehatan, masalah keperawatan, resiko ketidakstabilan glukosa darah, kekurangan volume cairan, nutrisi kurang dari kebutuhan, kerusakan integritas jaringan, perubahan pola eliminasi, intoleransi aktivitas, gangguan citra tubuh, gangguan berfungsi jaringan, resiko infeksi. Metode studi kasus, rancangan studi kasus, desain studi kasus deskriptif dipilih untuk studi kasus yang dilaksanakan. Penelitian deskriptif bertujuan mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Oleh karena itu, data dapat dikumpulkan menggunakan intervensi observasi atau kuesioner. Sebanyak studi kasus, subjek studi kasus, studi khusus. Subjek studi kasus adalah pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 di RSI Banjarnegara. Fokus studi, asuhan keperawatan ketidakstabilan glukosa darah pada pasien X dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSI Banjarnegara. Tempat dan waktu penelitian studi kasus dilaksanakan di RSI Banjarnegara. Pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nur Salam 2017. Studi kasus disajikan secara tekstual, narasi, dan dapat disertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pengajian. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.